Ketika manusia-manusia bejat berkuasa, dia kolaborasi dia dari pejabat atasnya, Namrudnya sampai anak buah, sampai sama iblis-iblis ikut situ. Nggak bisa orang baik disingkirkan. Ada yang baik pecat, ada yang baik buang. Dipitnah, bikin tim buzzer. Dari dulu itu. Ada kapal Jepang, saya tahu itu 2 kilometer besarnya. 6 bulan baru minggir. Berapa banyak ikan kita dicurinya. Dapat izin lagi dari KKP. Bayangkan Cina, lautnya kecil, laut kita 99.000 kilometer bentangnya. Kita impor ikan dari Cina. Memang bangsat bener lah. Laut kita nomor 2 terbesar setelah Kanada, 99.100 kilometer bentang lautnya. Garam import. Ikan import dari Cina, dari Vietnam. Laut Vietnam berapa dibanding laut kita? Ini banyak pengkhianat bangsa ini. Manusia-manusia durjana yang menghancurkan bangsanya sendiri. Nah, ikan itu diambil siang malam. 7,6 miliar manusia nggak pernah ada yang nanam ikan di laut. Kalau di empang ditanam, masukkan lele 1.000 ekor, 4 bulan kemudian dipanen, berkurang, ada yang dimakan biawak, ada yang dimakan kawannya. Kalau laut siapa yang nanam ikan di laut? Nggak ada orang nanam ikan di laut. Ngambil aja siang malam. Dan yang diambil itu la ilaha illallah, rakus dan tamaknya manusia. Semua diambil. Yang sebesar masjid, ikan paus diambil. Yang sebesar bus, mobil bus, kepala kereta api, ikan hiu diambil. Yang sebesar angkot, lumba-lumba diambil. Yang sebesar orang, ikan tuna diambil. Yang sebesar betis, ikan kakap diambil. Yang sebesar tangan, ikan gembung diambil. Yang sebesar 2 jari, anak ikan belanak diambil. Yang sebesar beras, ikan teri diambil. La ilaha illallah. Siang malam. Bangkrutkah laut? Tidak. Terus kok gak yakin sih kalau Allah memberi rezeki? Gak pernah ditulis di media. Saudara-saudara bangsa Indonesia, mulai besok kita libur makan ikan. Sebab ikan telah bangkrut, laut telah bangkrut. Kita tunggu setahun dia beranak dulu, baru kita ambil lagi. Nggak pernah ada. Terus nggak yakin sama Allah, nyolong, korupsi, menipu. Ngambil komisi, utang, ambil komisi. Bangun jalan, ambil komisi. Nggak ada lagi orang baik, masih ada. Tapi orang baik nggak punya kesempatan dinaikkan. Sebab orang baik harus dibuang. Ketika manusia-manusia bejat berkuasa, dia kolaborasi dia dari pejabat atasnya, Namrudnya sampai anak buah, sampai sama iblis-iblis ikut situ. Nggak bisa orang baik disingkirkan. Ada yang baik pecat, ada yang baik buang. Dipitnah, bikin tim buzzer. Dari dulu itu. Nabi Musa itu dulu ada tim buzzernya juga. Korun memfitnah Nabi Musa berzina. Dibayarnya pelacur, suruh berzina hamil, ngaku. Anak siapa ini? Anak Nabi Musa. Dulu mana ada tes DNA? Memang sudah ada tim buzzer itu, tim sorak itu. Dibayar itu berapa miliar, 72 miliar atau berapa gitu. Pokoknya dibayar. Dari dulu ada itu. Sampai zaman modern, zaman opera. Dulu kan saya pemusik. Opera itu kalau dia main opera, musiknya di bawah tuh. Disesuaikan dengan permainan di atas yang orangnya yang nyanyi sambil main tuh. Itu ada di depan panggung itu namanya clock. Apa namanya? Clock, tim sorak. Bangun duduk, supaya mancing yang lain ikut tepuk. Padahal nggak lucu. Tim sorak. Ada, sekarang juga ada itu tim sorak itu. Hebat. Corona sembuh pakai temulawak. Temulawak kau. Satu bilang temulawak, yang satu bilang makan toge, yang satu bilang susu kuda liar, yang satu bilang joget ubur-ubur.
Kutekekkanlah kepala kau baru tahu. Yakin pada Allah? Iya, pasti. Sekarang bolehkah kita takut? Nah, ini yang perlu dikaji hari ini. Takut itu ada dua jenis. Ada takut manusiawi. Takut manusiawi, bahasa Arabnya khauf tabi'iyah. Khauf tabi'i, takut manusiawi. Yang satu lagi takut secara syariat. Takut syar'i, khauf syar'i, khauful syar'i. Dua jenis. Kalau takut tabi'i, takut manusiawi, siapa yang nggak takut? Semua orang punya itu. Nabi aja punya itu. Kalau enggak, masa perang pakai baju besi? Nabi Muhammad perang pakai baju besi, pakai helm besi. Kan supaya jangan luka maksudnya. Betul nggak? Walaupun ketika Nabi perang Hunain. Perang Hunain itu 10.000 pasukan kita. Nggak pernah ada pasukan sebesar itu dibawa Nabi. Selama perang. Quraisy pernah bergabung seluruh Arab. Quraisy kafir. 10.000 perang Khandaq. Kita 3.000 kita dikepung dalam benteng. Dibikinin paret. Kita nggak bisa keluar, mereka nggak bisa masuk. Harus loncat paret, nggak bisa. Kalau pakai jembatan tinggal dipanah aja dari dalam benteng. Mereka hancurnya dihancurkan oleh Allah dengan angin salju, angin dingin. Datang angin dingin, bematian mereka semua. Maka mereka bubar karena dibubarkan angin. Angin dingin, angin nggak berani orang bilang dingin itu salju. Dibuktikan Allah kemarin di Tabuk. Tabuk itu tempat paling panas di Saudi Arabia. Perang Tabuk itu perang yang panasnya bukan main, sehingga ada 3 orang sahabat radhiyallahu anhu yang tidak ikut perang. Sempat dibekot, dikucilkan, orang nggak mau negur dia, istrinya juga pulang ke rumah bapaknya, sepupunya, adiknya, semua nggak ada yang mau menegur dia, sampai Ka'ab bin Malik salah satunya, sampai beliau tobat, turun wahyu menerima tobatnya, baru dikawani lagi. Tiba-tiba kemarin bulan Januari segini salju di Tabuk. Sepinggang salju di Tabuk. Hancurnya karena kena angin dingin. Nah, yang kedua, Nabi bawa pasukan 10.000 melawan orang-orang Taif pada perang Hunain. Sahabat-sahabat goncang juga, itulah yakin itu. Sekali ini kita mesti menang. Perang Badar 313 kita menang. Uhud kita babak pertama menang, babak kedua kalah. Perang ini menang, perang itu menang, perang ini menang. Khaybar kita menang. Wah, ini 10.000 mesti menang. Yang kita lawan badui-badui gunung. Kau orang pintar. Apa yang terjadi? Kayak belalang panah itu datang. Cuman 100 orang pasukan yang setia mendampingi Nabi. Yang lain kocar-kacir. Kata sahabat yang setia itu ada 100-an ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Tolha, Zubair, Sayyidina Bilal, Sayyidina Abi Waqqas, ini Abu Ubaidah. Ini yang setia ini ada 100 orang. Mereka meriwayatkan seperti panah itu. Panah itu seperti belalang. Gak ada satupun yang kena sama Nabi, mencong semua. Sik. Belok-belok semua, gak ada satupun yang mengenai Nabi. Begitupun Nabi pakai baju besi. Bolehkah takut manusiawi? Boleh. Syirikkah orang yang takut manusiawi? Enggak. Karena yang meletakkan rasa takut itu pun Allah. Kita naik kapal laut, ombak setinggi gunung, siapa yang nggak takut? Semua takut tenggelam. Cuman takutnya itu kalau orang beriman, takutnya semakin dekat sama Allah. Ya Allah, ombak sebesar gunung. Ya, itu takutnya orang beriman. Kalau takutnya orang kafir kan, hayya, ombaklah, mati nih. Beda. Tapi takut itu manusiawi. Ada singa lepas, singa sirkus lepas di jalan, berani kita? Saya mau beli beras nih ke pasar situ, ada singa. Nah, tenang. Kalau Allah takdirkan digigit, saya digigit. Kalau enggak, digigit kamu. Takut itu manusia.
manusiawi. Paham? Ini sekarang ini saya tidak takut corona. Udah dilarang di Jakarta jangan sholat Jumat. Jakarta sudah endemi, pandemi. Situ ada beberapa kecamatan semua udah kena. Desa udah 129, kelurahan kena. Maka dipotong. Cara memotongnya itu 14 hari jangan kumpul-kumpul. Kalau udah 14 hari dia mati kumannya. Nggak nyebar. Kalau 14 hari itu masih kumpul-kumpul dia nyebar. Kalau udah nyebar nanti nggak sanggup kita mengobatinya. 10.000 aja kena. Di rumah sakit mana bisa dirawat? Dia harus ICU. Nggak bisa dirawat kayak DBD. Kalau DBD dirawat di teras rumah sakit pun bisa. Asal diinfus. Kalau itu nggak bisa. Dari napas di pegangan aja udah kena dia. Jadi ruang ICU kita nggak ada untuk merawat itu. Katanya mau dibuat Pulau Seribu. Antarlah sana Menteri Perhubungan. Buang biar ku tengok. Jangan ngomong aja. Temulawak bisa nyehatkan. Ya udah kasih aja temulawak suruh pulang. Nih 2 drum temulawak lu minum aja. Ngabisin biaya negara aja. Menteri kan ditanggung negara. Kalau memang bisa. Nih minum temulawak habis itu goyang ubur-ubur. Sehat lu. Kadang-kadang aku. Iya rakyat udah segini susah ditipu pula dengan ucapan-ucapan sontoloyo begitu. Kita udah bereskan Pulau Seribu udah kata Menteri Cahyokumolo sejak tahun 2019 kita udah siap menangkal corona. Cina aja baru 2020. Ngomong itu kadang-kadang asal ngomong aja. Salah pilih kalian kemarin pemilu bener. Iya kadang-kadang kita marah juga jadinya. Dipertontonkan di hadapan rakyat begitu. Kita sudah tahu obatnya, kita sedang cetak obatnya, kita pesan 5 juta butir. Memang bikin obat itu dari tepung gandum. Bikin obat itu dari pohon-pohon tertentu, betul nggak? Gimana mau nyetak 5 juta butir? Ngumpulin pohonnya untuk jadi bahan bakunya itu bisa seminggu. Gak percaya aku sarjana yang ngomong begitu. Kalau sarjana mesti ada cerdas lah otaknya dikit. Apa sarjana ngomong begitu? Kalau lempah batu bata bisa lah ya nggak dari tanah aja. Itu pun tanah liat. Mesti diinjak kerbau dulu. Nggak sembarangan begitulah harusnya ngomong. Giliran dikritik, jangan menebarkan kebencian. Itu udah susah sekarang. Ya, kau yang bikin kami susah tambahan. Dengan ucapan-ucapanmu yang aneh-aneh begitu. Yang makan nasi rawon lah sembuh. Ada yang bilang lagi makan nasi kucing lah. Besok makan nasi biawak lagi kau. Ada-ada aja gitu. Takut kita dengan corona? Takut. Siapa nggak takut? Allah Maha Kuasa. Semua Maha Kuasa juga. Ular kobra juga ciptaan Allah. Pegang-peganglah, nggak dicokotnya mati. Adakah dalilnya takut itu? Iya, 2 nabi besar takut. 2 nabi besar, Nabi Musa dengan Nabi Harun. Dari 124.000 nabi, 313 rasul, 25 rasul pilihan. 2 diantaranya Nabi Harun dengan Nabi Musa. Lihat ayatnya. Surah Toha. Idhab anta wa akhuka bi ayati wala taniya fi dzikri. Pergilah kamu wahai Nabi Musa dengan saudaramu yaitu Nabi Harun bi ayati, membawa ayat-ayatku, tanda-tanda kekuasaanku kata Allah. Wala taniya, janganlah kamu berdua lalai fi dzikri, dalam zikir, mengingati aku. Jadi dai itu harus 24 jam zikir. Kalau enggak ada ruh ngomongnya. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Dai sambil merokok. Takutlah kita kepada Allah. Neraka jahanam itu panas, saudara-saudara.
Siapa yang percaya? Wong api neraka kok isep. Mana bisa? Nggak bisa. Dai hari ini dakwah, besok dangdutan. Ini hari dia dakwah, besok dangdutan. Dia tarik, Kang, iwak beye. Terus besok ceramah lagi. Saudara-saudara, kita itu harus menjaga mata daripada maksiat. Jangan lihat aurat perempuan. Dilihat, terbayang kawan dia masih begini-begini tadi malam. Iwak beye. Mana ada ruh pendakwah kalau enggak takut sama Allah? Enggak bisa. Enggak bawa Allah dalam jiwanya, enggak bisa. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Datanglah kamu berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu kelewatan batas. Taghut, kelewatan batas, mengaku Tuhan. Jadi taghut itu bukan orang yang pakai Pancasila Undang Dasar 45, taghut. Bukan. Taghut enggak percaya sama Nabi, kafir kepada Allah, bahkan ngaku Tuhan. Faqula lahu, kamu berdua bicaralah kepada Nabi, kepada Fir'aun itu. Berdua-dua kamu ngomong. Karena Nabi Musa kalau ngomong kan nggak ada yang ngerti. Kan lidahnya makan api waktu kecil. Makan bara api. Rusak. Makanya perlu wazir, ada penterjemah. Nabi Harun. Jadi berdua ngomongnya. Nabi Musa ngomong, Nabi Harun mengulangi ucapan yang, karena yang ngerti bahasa Nabi Musa itu Nabi Harun, saudara kandung beliau sendiri. Qaulan layyina, dengan kata-kata yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aun ingat dia. Oh iya, dia makhluk, bukan Allah. Jangan ngaku Tuhan. Bahwa dia orang lemah, jangan ngaku paling kuat. Dia bukan pencipta dunia, kok ngaku Tuhan. Nah, ingat dia bahwa dia itu manusia. Sadar. Aw yakhsha, atau dia takut. Takut. Takut kalau mati masuk neraka, takut kalau Allah murka kepadanya, takut. Qala, berkata Nabi Musa dengan Nabi Harun, dua-dua bicara. Ini lahnya panjang, berarti yang ngomong dua orang. Qala, berkata Nabi Musa dan Harun, Rabbana innana nakhaf. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami berdua takut. Takut. Khauf. Nakhafu, kami takut, kami berdua. Sama siapa dia takut? Sama Fir'aun. Nabi kok takut? Manusiawi. Karena Fir'aun kejam. An yafruta alaina, nanti dizalimi Fir'aun kami berdua. Diazabnya kami, dipukulinya, dipenjarakannya, dicincangnya kami. Kalau pegawai negeri kan takut kami, kenapa? Pindah nanti kami ke Pulau Nias. Dipindahkan kami nanti ke Papua. Takut. An yafruta alaina, nanti kami diazab, disakiti, dizalimi oleh Fir'aun itu. Aw yatgha, atau dia malah tambah sesat. Malah tambah rusak dia. Qala la takhafa, kamu berdua jangan takut, kata Allah. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Oh, saya kira-kira begitulah kata Allah. Asma'u, aku maha mendengar semua pembicaraan kalian. Wa aro, dan aku maha melihat. Nggak usah takut. Nah, jadi takut itu manusiawi. Takut tabi'i. Ada ular berkobra kita takut. Ada gempa bumi kita takut. Ada singa kita takut. Ada maling, perampok kita takut. Manusiawi. Manusiawi itu. Yang tidak boleh takut syar'i. Takut miskin, nyolong. Ah, itu tidak boleh. Takut sama Tuhan selain Allah, musyrik. Itu tidak boleh. Paham? Kalau takut tapi tidak diharamkan. Kalau ini diharamkan tentu Nabi Musa dipecat jadi nabi. Udah dikasih bekal, dikasih tongkat, tongkatnya dilempar jadi ular.
Udah dikasih bekal sebelum pergi ke Firaun tuh, sudah dikasih mukjizat, ditunjuk-tunjukin mukjizatnya. Lempar tongkatmu jadi ular besar, lari, la takhaf, jangan takut kamu, kata Allah. Pegang itu ular, tangkap jadi tongkat lagi. Sudah dikasih bekal, masih takut. Manusiawi itu. Nah sekarang tanya, takut corona? Takut. Berarti kamu tidak yakin sama Allah. Berani kamu kena corona? Kalau memang takdir, loncati aja rel kereta api itu. Pas kereta api lewat, kalau nggak remuk badanmu, bunuh diri namanya. Mana bisa? Ini pisau akan saya tikamkan ke dada saya. Kalau memang takdir mati, mati. Kalau tidak, mati. Tes. Gimana kayak gitu? Maka ketika MUI memutuskan wilayah merah pandemi, Jakarta udah, Tangerang belum. Apalagi Kepulauan Riau. Saya kemarin keliling, meranti kemana-mana, ke pulau-pulau. Pulau kecil. Ya nggak ada masalah, sana mana ada orang demam aja nggak ada di situ. Sehat semua, ya tetap aja normal. Sholat 5 waktu, sholat Jumat. Tapi ketika pandemi, menurut ahli sains, 14 hari dipotong dia. Jadi kalau kita 14 hari menahan diri, nggak kumpul-kumpul, nggak ketularan, yang udah ketularan di obat, dia habis, putus rantinya. Namanya lockdown. Apa namanya? Lockdown. Tapi nggak bisa Indonesia, takut miskin. Bayangin orang dari Cina pulang, mahasiswa kita dibuang di Pulau Natuna, diisolasi. Tenaga kerja Cina boleh lolos langsung ke Kendari. Nggak diisolasi coba, diributin, ditangkap yang ngupload di video. Ketahuan memang tenaga kerja Cina, untuk imigrasinya jujur, tidak ada dari kami izin. Tiba-tiba Luhut bilang, telepon saya kalau ada masalah. Kalau gitu ngapain susah-susah mahasiswa kita dibuang ke Pulau Natuna? Pulang langsung aja bawa ke istana jamu makan. Kan ini namanya double standard ini, betul nggak? Double standard sama tenaga kerja Cina, takut dia lolos. Apa syarat utang dulu begitu dulu? Kalau memang syarat utang mesti memasukkan tenaga kerja Cina, batalkan hari ini atas nama bangsa Indonesia. Bung Karno aja berani atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta, resiko dibunuh, nggak apa-apa. Tapi kan memang salah pilih. Makanya Majelis Ulama mengeluarkan fatwa, itu dibantah. Kita tidak takut. Kenapa Majelis Ulama cuma mengeluarkan larangan ke masjid? Kenapa orang ke mall nggak dilarang? Kalau ke masjid, itulah kias itu. Kalau ke masjid saya sholat Jumat dilarang, apalagi cuma nonton dangdut, apalagi cuma pergi ke diskotik, nggak pakai fatwa pun ke diskotik haram, betul? Nggak ngerti asal ngomong aja. Tapi saya ngerti tuh yang menghajar-hajar di medsos, jangan-jangan memang kecebong semua untuk menyudutkan Majelis Ulama dan memecah belah kita. Nggak bodoh lah Majelis Ulama, dokter-dokter yang duduk di situ. Dan kami memutuskan itu rame-rame, bukan sendiri. Puluhan orang itu yang sidang itu. Berdebatnya itu panas-panasan juga di situ berdebat. Tentu tidak kita keluarkan keluar. Perdebatan-perdebatan yang terjadi di komisi fatwa itu. Nggak gampang ambil keputusan fatwa itu. Dan kami nggak disuap. Ketika Ajinomoto curang, nanti sensor tuh, buang tuh Ajinomoto, nanti marah dia. Ketika satu bumbu masak katalisatornya pakai babi, ketika Krismon dulu tahun 1999 kan harga sapi melonjak tuh, dari 20.000 jadi 100.000, pakai katalisatornya babi, ketahuan. Karena dia udah dapat sertifikat halal itu, setiap saat kita bisa periksa. Itu resiko dia 2 tahun dapat sertifikat, kita bisa ambil mendadak sendiri, diam-diam periksa sendiri. Kita dapat laporan dari orang dalam juga gitu.
Maka diambil, diperiksa, ternyata katalisatornya mengandung babi, maka haram. Itu mereka bawa uang 1,7 miliar. Supaya tidak diputuskan ditarik dari peredaran. Diputuskan haram, iya mereka nggak bantah. Tapi jangan tarik peredaran, narik dari peredaran berapa miliar duitnya. Alhamdulillah komisi fatwa itu waktu itu tidak ada satupun yang mau disuap, termasuk Kiai Ma'ruf Amin. Ketua komisi fatwa waktu itu nggak mau dia. Kalau mau udah kaya. Selamat. Nggak mudah. Waktu fatwa rokok, saya ketua tim dengan kawan saya 2 orang. Kami 7 orang tim perumus. 10 miliar cash. Jatuhkan hukumnya makruh aja. Nggak bisa. Tambah 1 cek lagi 20 miliar. Nggak bisa. Sampai mati nggak bisa. Kalau mau kan lumayan 20 miliar bagi 7. Bilang makruh, selesai. Ini fatwa untuk menyelamatkan umat dan agama, bukan untuk cari popularitas. MUI tidak perlu popularitas. Orang yang duduk situ ulama-ulama tua-tua, jenggot putih-putih, doktor-doktor, yang bantah bekas pemain togel. Kita nggak takut, bagaimanapun harus yakin sama Allah. Takut disuruh. Paham? Ini mudah-mudahan kita bisa mengerti. Hindari. Kalau nanti Tangerang Selatan masuk zona merah, kita pun nggak begini lagi. 2 minggu aja kita putuskan. Kenapa beli makanan masih boleh? Makanan nggak bisa diganti. Sholat Jumat bisa diganti zuhur. Paham? Kita nggak ke masjid 2 minggu, sholat Jumat bisa diganti zuhur. Kalau nggak ada beras, nggak pergi ke warung, mau diganti angin. Begitu. Ya mau tak mau beli beras. Lain masalahnya. Jangan kias keliru begitu. Ma'al farik. Kias tapi ngawur. Bolehkah Jumat diganti zuhur? Boleh. Apa penyebabnya? Jangankan nyawa, terancam. Musafir aja boleh nggak sholat Jumat? Senang-senang. Naik kapal terbang ke Medan. Sampai Medan saya sholat zuhur aja, nggak jamak dengan asar, nggak sholat Jumat. Berdosakah saya? Bukan hanya ganti zuhur, dijamak sama asar sekalian. Hanya gara-gara musafir. Boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau musafir tidak mengqashar sholatnya, anggap remeh dengan keringanan dari Allah SWT. Tidak bagus. Nabi aja jamak qashar, masa kita enggak? Nabi qashar, jamak, kenapa kita enggak? Apalagi yang boleh meninggalkan Jumat? Sakit. Sakit flu boleh enggak Jumat? Takut menulari orang. Boleh. Saya flu. Kalau saya ke masjid, Jumat, nanti ketularan orang flu saya. Berobat ke puskesmas, ya paling tidak keluar juga dia duit 100.000. Kalau yang ketularan 10, udah 1 juta duit umat hilang gara-gara saya. Jadi saya nggak sholat Jumat, ganti zuhur. Boleh. Kenapa nggak boleh? Sedangkan makan bawang mentah aja nggak boleh sholat berjemaah. Siapa makan bawang mentah? Jangan datangi sholat berjemaah. Nggak berhak sholat Jumat orang makan bawang mentah. Kenapa baunya? Amin. Apalagi perokok. Amin. Hilang haknya. Maka saya heran kiai merokok. Apa dia nggak tahu bau bacin mulutnya itu? Saya kalau di samping perokok sholat, begitu amin itu saya tercium tuh. Amin. Terganggu saya itu. Patutlah Rasulullah bilang kalau habis makan bawang mentah jangan ke masjid sholat berjemaah. Jumat pun. Gugur haknya. Kenapa? Mengganggu orang. Saya sensitif dengan bau. Cempedak nggak makan. Durian seumur hidup saya nggak makan karena bau. Apa nggak mau? Tes, ambil rokok 20 batang, ikat rapi-rapi, buang kandang babi, diinjek-injek sampai jadi lumpur. Babi nggak mau sama rokok. Ambil daun tembakau, ikat rapi-rapi 5 kilo, buang kandang babi, nggak mau dia makan. Diinjek-injek sampai jadi lumpur. Maka siapa merokok dekat kandang babi, babi heran. Babi bilang sama kawannya,
Dia masih merokok. Kenapa saya tidak makan jengkol, peti, tidak makan durian segala macam? Sebab sesuatu yang bau pasti jelek. Itu prinsip saya dari kecil. Sesuatu yang baik, halalan thayyiban, sesuatu yang halal lagi baik, itu mesti harum. Apel harum, mangga harum, ya, pisang harum, salak harum. Nah, semua harum itu yang baik-baik. Kari kambing harum. Gulai nangka pakai ambu-ambu, kalau orang Minang pakai ambu-ambu. 200 meter masih kecium. Unde ambu-ambu kok, ancak bana kok. Oh. Tapi kalau kita makan gulai itu udah bau, jangan makan, sakit perut, basi. Sesuatu yang bau udah nggak bagus. Itulah hikmahnya Allah ciptakan hidung di atas mulut. Itu hikmahnya. Sehingga kalau kita makan otomatis aja itu. Jangan makan. Udah basi nih, udah bau. Nah, otomatis. Coba kalau Allah ciptakan hidung di dengkul, mau makan kan begini dulu. Baru. Nggak percuma lah Allah letakkan ini untuk menyaring, paham nggak? Tembaku, apalagi jengkol. Di belakang rumah saya dulu, di Setiabudi itu dulu masih perkebunan itu di Medan. Sekarang perumahan paling elit, Pondok Indahnya Medan. Di belakang rumah saya ada pohon jengkol besar. Saya nggak bisa memeluknya, tapi saya bisa naiknya macam kucing saya naik. Kenapa? Karena besar, doyong. Selalu saya pagi-pagi duduk di situ. Saya sekolah sore, duduk saya di situ. Emak saya keluar, dipanggil, "Nain, ngapa kau situ? Kenapa kau di situ?" "Apa-apa Mi, duduk saya berjemur, matahari dari timur, enak saya di situ, anget duduk situ." Apa yang terjadi? Buahnya itu ratusan kilo, jengkol itu. Kami nggak ada satu rumah yang makan, bapak saya, nenek saya nggak ada yang makan jengkol. Orang datang berkarung-karung di bawah itu, diambil aja gratis, nggak dijual pun. Apa yang terjadi? Di kebun kan banyak monyet. Pisang diambil monyet juga, ya kan? Apalagi bahkan buah karet, buah para pun dimakan monyet. Buah karet dimakan monyet. Semua dimakan monyet. Jambu monyet, jambu air, mangga, apa yang ada mesti dimakan monyet lah. Anehnya pohon jengkol itu tak pernah monyet hinggap di situ. Nah, sekarang coba saya tanya bapak, pernahkah lihat monyet makan jengkol? Tak pernah. Terus kita makan jengkol, lebih parah kita lah dari monyet. Kalian jangan tersinggung. Saya tidak benci dengan ceramah ini kepada tuan-tuan. Coba, dulu saya kecil diajari pramuka, kalau kamu ke hutan nak, kalau kamu tidak ada makanan, ada buah-buahan, kau lihat dulu. Adakah dimakan codot, makan kampret ya, atau dimakan musang, atau bekas keroak dimakan monyet atau apa? Kalau ada makan buah itu aman. Tapi kalau sepohon buah cantik-cantik mulus, jangan kau makan nak. Pasti beracun atau tidak enak. Lalu pramuka, itulah gunanya kita belajar, untuk kita terapkan, bukan untuk dilupakan atau dianggap remeh. Nah, sekarang saya tanya dulu, pernah nggak lihat monyet makan jengkol? Ada pernah nggak buah jengkol dimakan kampret? Keroak separuh gitu ada? Nah, kampret nggak mau, monyet nggak mau. Musang pernah nggak makan jengkol? Berarti kita lebih geragas dari makhluk-makhluk itu. Berhentikanlah. Allah mengatakan makan tuh halalan thayyiban, halal dan baik. Nggak cukup halal aja. Nah, itu aja lah. Jadi tentang corona ini, Fatuhi, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, di tempat yang merah ya, red epicentrum, tempat kawasan penularan yang sudah merah, menetapkan itu pemerintah. Jakarta ditetapkan oleh Anies berdasarkan fatwa MUI, jangan lagi merah, putuskan dia 14 hari. Yang bilang 14 hari itu saintis, kedokteran, bahwa kuman corona itu hanya bertahan 14 hari. Kalau dalam kitab
ulama-ulama kita dulu sudah menulis ratusan tahun yang lalu bahwa virus berkembang pada saat musim hujan menuju musim panas. Itu berkembang virus. Nah, mengobatinya itu Allah Subhanahu wa taala akan musnahkan dia di saat musim panas datang. Jadi sabar berapa? 4 bulan. 4 bulan lah, Jakarta masih musim hujan. Tadi malam aja sama sore kemarin masih hujan terus-terusan. Nanti ketika datang musim panas, virus berlalu. Atau ditemukan obat. Dan menurut sejarah rata-rata 100 tahun sekali ada virus besar yang membunuh jutaan orang. 1820 ada. 1920 flu, influenza. Spanish flu. Ibu saya bilang tahun 1920 itu jutaan orang mati. Saya search 50 juta orang mati di Eropa. Kena influenza, namanya Spanish flu, Chinese flu. Marah Cina. Jangan bawa Cina. Alah, giliran flu Spanyol boleh. Spanish flu. Giliran flu Cina dibilang, jangan bilang itu corona bukan flu Cina, flu Indonesia. Katanya si Jinping bilang itu diimpor dari Indonesia. Dasar Cina. Coba. Begitupun masih kita terima lagi TKA-nya. Udah dibilang kita mengimpor ke sana. Yang baru-baru ini katanya ketularan Indonesia. Yang sana udah sembuh. Coba. Ini Tengku Zulkarnain anti Cina. Enggak, saya anak Cina. Cuman jijik saya sama penipu-penipu. Walaupun Cina. Paham? Kalau pembohong, penipu, pencuri, tukang suap, mafia, biar Cina pun aku benci. Walaupun aku anak Cina. Masa mentang-mentang ibu saya orang Cina, kakek nenek moyang saya dari pihak ibu Cina, terus kalau Cina jahat saya bela-bela? Ya enggak dong, betul enggak? Kita membela kebenaran, tidak membela Cina. Tidak juga membenci Cina. Kalau Cinanya baik kita kawani, kita bela, betul enggak? Ada Cina baik, ada Kwik Kian Gi, Rudi Hartono, kan Cina. Lim Swee King, kan Cina, baik. Ada Cina jahat, ada Edi Tanzil. Onggo, 36 triliun kemarin dicolongnya duit kita. Yang ngerampok-rampok BLBI, Cina. Benci kita. Yang ngerampok Jiwasraya, Cina. Ya benci kita. Bukan karena Cinanya, karena perampoknya. Ngerti? Dipelintir, tukuk-tukunain rasis. Yang rasis dia. Dikit-dikit kalau saya ngomong anak Cina kau. Jadi kalau saya anak Cina, kenapa? Nggak boleh saya jadi anak Cina. Mesti jadi anak Jawa gitu. Atau saya harus ngaku nggak punya ibu, nggak berani tes DNA gitu. Saya berani tes DNA. Bapak saya Tengku dari Kerajaan Serdang, ibu saya Cina, berani tes DNA. Nggak penakut saya untuk itu. Nggak saya sembunyikan keturunan saya. Kalau keturunan 8 meter silsilahnya. Bukan anak haram saya, ada bapak saya, kakek saya semua ada. Nggak kami sembunyikan keturunan itu. Nah, itu aja. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari corona. Mudah-mudahan nggak sampai ke Tangerang ini pandemi ini. Cukup Jakarta sajalah. Nah, batasi diri bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu ke Jakarta. Kalaupun kontak jangan pegangan. Untuk sementara nggak usah salaman. Salaman itu sunnah. Iya, tapi menghindarkan bahaya juga wajib. Mana menang wajib sama sunat? Wajib menang. Tinggalkan yang sunat. Demi yang wajib. Kalau sama-sama wajib, salah satu gugur. Itu usul fikih. Kalau datang 2 wajib, salah satu harus gugur. Nggak bisa dua-duanya. Sholat, wajib dijaga sampai salam. Nggak boleh dibatalkan setengah jalan. Haram hukumnya, berdosa. Ya kan? Wajib menjaga sholat sampai selesai. Tiba-tiba datang ular kobra, diangkatnya kepalanya. Wajib menyelamatkan diri dari gigitan ular kobra. 2 wajib ketemu. Mana yang dipakai? Dua-duanya nggak bisa. Mesti salah satu gugur. Lari kita, tinggalkan sholat kita. Kalau selamat dari gigitan ular, mesti bisa lanjut sholat. Paham? Kalau digigit ular kan sholat belum tentu bisa selesai. Tinggalkanlah sholatnya. Lari dari gigitan ular. Udah nggak ada ular, lanjut sholatnya. Bukan diulang, lanjut. Tadi rakaat kedua, lanjut rakaat ketiga. Nah, begitu dalam fikih. Ada usulnya, ada pokok poin-poinnya. Nggak boleh Allahu Akbar datang ular. Oh Allah, cokot.
Ulama sampai situ mengkajinya. Ada istilah usul fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu didulukan daripada mengambil manfaat. Sholat Jumat manfaat, bisa diganti zuhur kok. Tapi ada bahaya, virus bisa menular. Maka menghindarkan virus lebih didulukan daripada sholat berjemaah Jumat. Itu usul fikih. Usul fikih itu belum tentu betul. Ya. Bagaimana kita mau bertengkar sama orang kayak gitu? Usul fikih belum tentu betul. Nggak ada fikih kalau nggak ada usulnya. Pokoknya itu usul. Usul fikih namanya. Macam hukum Archimedes. Itu udah aksioma. Tiap benda padat, jika dicelupkan ke dalam zat cair, akan berkurang beratnya sebanyak zat cair yang dipindahkannya. Hukum Archimedes. Belum tentu betul. Jangan berdebat sama orang begini, kalah kita. Karena dia main pokoknya. Kita hanya takut sama Allah, jangan takut sama corona. Dijewer binimu aja gemetar kau. Mana uang gaji, kata bininya. Kok kurang 500.000? Main gila kau ya? Dijewer. Ampun. Tadi ganti bannya pecah. Sama bini aja takut, sama corona kau berani. Pembohong aja. Oke. Nggak ada pertanyaan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.